PTK itu dalam bahasa Inggris itu classroom action research ya. Classroom action research itu apa? Penelitian yang berbasis kelas, namanya classroom action research ya. Seperti itu. Jadi memang masalah itu ada di kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri yang tahu, Bapak Ibu sendiri yang tahu bagaimana cara mengobatinya. Boleh dengan metode, boleh dengan model, boleh dengan strategi. Kayak Pak Iwan tadi itu tombone itu ya, atau upayanya dengan role playing. Nah, itu tentu di tempat lain ada masalah lain. Tentu nanti obatnya juga berbeda gitu. Jadi memang harus real Bapak Ibu. Jadi jangan siswa kita itu hanya sebagai alat aja. Wes ada tak PTK, padahal mereka nggak ada masalah itu jangan paksa-paksakan. Lah ini yo enggak seperti itu konsepnya. Tapi nek Bapak Ibu PTK beneran itu Bapak Ibu mendapatkan 2 keuntungan minimal ya. Pertama, keuntungan dalam hal Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas PPG. Yang kedua, Bapak Ibu sudah mengobati masalah dalam kelas Bapak Ibu. Jadi itu nanti manfaatnya juga kembali kepada siswanya. Gitu. Minimal seperti itu. Bu dosen. Ya. Mohon maaf nih. Ya. Begini Bu dosen, ini kan berhubungan dengan PTK. PTK itu kan kata Ibu tadi mengobati kesulitan siswa dalam belajar. Obatnya dengan role playing, obatnya dengan apalah gitu. Misal, apakah nanti di PPL dituntut harus berhasil gitu Bu atau bagaimana? Ya, tidak. Nah, penelitian sesungguhnya itu tidak mesti berhasil, Pak. Ya tadi hipotesis kita tadi itu belum tentu terbukti. Kan hanya namanya aja hipotesis dan rumusan hipotesis itu kan perkiraan. Kayak ibaratnya dokter ya, Bapak Ibu ketika berobat. Itu kan Bapak Ibu bilang nih, Pak, saya itu pusing, lemes, panas gitu kan. Kemudian dokternya mengasih hipotesis, oh Bapak Ibu ini meriang, Bapak Ibu ini mah gitu kan. Itu namanya hipotesis. Kemudian dikasihlah obat proma satu misal. Nah itu kan obatnya nih. Tapi dilihat nanti perkembangannya apa, Bapak Ibu tadi sembuh enggak? Lah kan belum tentu sembuh kan, ada yang sembuh ada enggak. Berarti kalau enggak sembuh berarti cari obat yang lain. Nah gitu idealnya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu PTK-nya nggak berhasil dengan role playing, harus pakai metode yang lain. Gitu idealnya. Kalau mau PTK beneran loh ya, tetapi seringkali Bapak Ibu itu apa ya istilahnya nggak cocok obatnya bilang cocok. Nah itu namanya kan karena settingan tadi gitu. Ya, jadi ibaratnya gitu Bapak Ibu. Ya paham Bu. Ya, tetapi kalau saya ya Pak ya, kalau sama Pak Iwan seperti senyum ibu-ibu mengandung hipotesis. Tapi kalau saya kok gini berasumsi, jadi ketika kita itu tampil beda dalam mengajar, tetap saya yakin ada satu poin yang itu berbeda dari sebelumnya. Contohnya misalkan selama ini Bapak Ibu hanya menggunakan ceramah saja, kemudian sampai gitu ya, atau suatu ketika Bapak Ibu PTK dengan menggunakan apa tadi? Role playing. Nah, itu siswa Bapak Ibu kan menjadi, kok ini Pak Iwan beda ya. Nah, ini terus akhirnya mereka penasaran, terus mereka kan menjadi tergugah motivasinya. Nah, minimal begitu. Kalau saya kok begitu. Gitu. Meskipun tidak secara totalitas dia akan mengalami peningkatan dalam hasil belajar atau langsung dia kreatif dalam belajar mungkin tidak, tapi minimal kalau motivasi tetap akan termotivasi. Karena apa? Penampilannya beda Pak Iwan, nggak seperti sebelumnya. Nah itu sudah menarik minat. Minat berarti otomatis ada sebuah motivasi yang itu terbangun setelah Pak Iwan menggunakan metode yang baru gitu. Kalau saya sih gitu. Makanya memang yang lebih aman itu meningkatkan motivasi. Kalau meningkatkan kreativitas hasil belajar itu kadang saya tidak yakin. Apa yo menggunakan apa role playing sekali kok terus langsung siswanya do paham kabeh, langsung nilainya dari 5 menjadi 8 kan kayak nggak mungkin kan. Tapi maka aman memang motivasi. Kalau pas motivasi pasti kena kalau menurut saya ya, karena tampilnya udah beda gitu.
tidak tidak konvensional seperti yang sebelumnya, menggunakan ceramah saja, menggunakan tanya jawab saja gitu. Kalau role-playing kan asik tuh Pak ya, jadi anak-anak disuruh bermain peran, ada yang jadi nabinya, ada yang menjadi musuhnya, misalkan ya, itu kan anak menjadi termotivasi kan, semangat kan Pak. Nah, itu Pak. Saya kira itu, karena nggak ada yang tanya lagi ya kan udah jelas semua ya Pak ya. Ibu-ibunya Bu belum ada yang bersuara. Nggak apa-apa, ibu-ibu itu sudah kesimak, sudah paham semuanya. Alhamdulillah, amin. Iya. Ya, memang bapak-bapaknya ini selain Pak Iwan ini kayak sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pertemuan kita yang sebentar tadi ada manfaat yang kita dapatkan. Dan saya berdoa semoga Bapak Ibu menjalani PPG dengan penuh semangat, sehat, ya, akhir dapat lulus semuanya dan segera turun sertifikasinya. Amin. Amin. Metodik. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon undur diri ya Bu, Pak. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Alhamdulillah Bapak Ibu berakhir. Pak Iwan, gimana Pak Vera? Tadi cover PTK Pak Iwan tolong di-share ya di grup ya, sebagai contoh. Oh, covernya boleh.